adalah bagaimana kita melihat kearifan dari budaya itu sendiri. Di Pondok Dongeng ini kita punya 3 aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah pendokumentasian dongeng, terutama artefak dongeng. Kedua, latihan. Jadi siapa saja bisa datang untuk berlatih dongeng ya, dengan teknik-teknik yang ada, dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Dan yang terakhir adalah sebenarnya tempat untuk melestarikan dongeng. Bagaimana kita mencoba untuk menyampaikan petatah petitih yang ada di Nusantara ini sebagai sebuah ajaran kehidupan, sebuah ajaran budi melalui cerita dan dongeng. Sebenarnya setiap orang itu suka didongeng. Bahkan banyak kalau kita lihat isi Alkitab itu isinya adalah tentang cerita orang-orang terdahulu dari kita. Dan kadang-kadang cerita-cerita itu pun kita bisa dapatkan atau kita sublimasi menjadi dongeng-dongeng yang enak kita dengar sebagai sebuah petunjuk hidup buat kita. Jadi gitu. Kembali ke magician sering kan Om Tortor mengadakan event atau mengadakan pertunjukan sulap baik di televisi maupun di mungkin di luar juga, di panggung juga ya Om, secara live. Karena udah pernah juga di live ya. Sering ya. Sebenarnya pertanyaan yang pertama ini sebagai magician, kan kita sering nih Om Tortor kalau tampil itu mengenakan etnis gitu. Dalam arti penampilannya itu berbeda dengan penampilan model pesulap-pesulap pada umumnya. Dan dalam arti seperti kebanyakan kalau kita tahu kan pemahamannya selalu pakai jas hitam gitu. Emang hitam cenderung untuk pesulap ya. Terus habis itu mungkin ya ada sedikit pernak-pernik warna-warni. Cuma kalau kami lihat itu kan Om Tortor beda sendiri nih, pakai pakaian, penampilan, aksesoris seperti gelang, kalung dan sebagainya ini seperti modelnya etnik. Nah sebetulnya kan kalau kita perhatikan lagi ya, Om Tortor hampir tiap kali pertunjukan itu selalu mengenakan etnik. Nah dari etnik ini sebetulnya apa aja sih yang pengen disampaikan oleh Om Tortor itu dalam tiap kali pertunjukan? Ada 2 aspek. Aspek pertama adalah sebetulnya aspek pasar. Jadi kalau kita ingin menguasai pasar, maka kuasailah sesuatu yang tidak dilakukan orang atau berbeda dengan orang lain. Makanya ketika banyak pesulap pakai hitam-hitam, saya mengambil putih. Ketika banyak pesulap yang mulai klimis, saya mencoba untuk berjenggot, berkumis. Dan ketika banyak pesulap juga yang sudah mulai berambut pendek bahkan sampai botak, saya mencoba untuk menampilkan rambut yang panjang. Jadi itu permasalahan pertama adalah bagaimana make to different, membuat kita menjadi berbeda. Namun perbedaan ini juga harus kita kuasai secara kuat. Kalau asal beda, maka hanya akan terlihat biasa-biasa saja malah jadinya. Maka mengambil sesuatu yang dekat dengan saya. Karena memang saya hidup dalam lingkungan budaya, dalam lingkungan kesenian, dalam lingkungan yang memang dalam tanda kutip tadi etnik. Kenapa saya harus cari jauh-jauh gitu? Apa yang sudah ada di dalam diri saya inilah saya coba untuk munculkan sebagai sebuah penawaran kepada pasar. Itu yang paling utama. Karena kalau kita bicara sulap di Indonesia, sering ada istilah bahwa pesulap Indonesia, pesulap Melayu adalah pesulap yang cuma dijasin. Dalam pengertian bahwa kalau kita melihat pesulap Eropa, pesulap Barat gitu ya, yang pakai jas memang itu adalah budaya mereka.
itu kebiasaan mereka. Tapi ketika kita melihat ada orang Melayu yang bermain sulap dengan jas, ada istilah orang, cuma Melayu yang kreatif. direndahkan begitu. Ya, seolah-olah bahwa kita hanya meniru mereka. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, yang bisa kita perkenalkan kepada masyarakat, dalam tanda kutip bisa kita jual juga, yang sebetulnya itu adalah milik kita. Ya, seperti beberapa kali saya katakan bahwa kita punya sejarah yang berbeda dengan persulapan di Eropa, sehingga kenapa kita harus lari jauh-jauh gitu loh kalau kita punya itu. Nah, hanya permasalahannya sulap di negeri ini kan lebih cenderung sering dikatakan sebagai mistis, sebagai ilmu sihir, sebagai sesuatu yang sulit diterjemahkan, dan ini hanya pamer kesaktian gitu. Sehingga terkesan ketika memperlihatkan sulap dalam posisi budaya kita, hanya terkesan bahwa si pesulap bisa dan penonton tidak bisa. Si pesulap sakti dan si penonton bukan apa-apa. Sehingga yang ada akhirnya ya sudah, hanya melihat orang sakti beraksi saja. Makanya kemudian saya mencoba mencari makna di balik budaya itu. Saya geluti, saya dekati, dan coba saya tawarkan dengan sebuah sajian yang memperlihatkan sulap di dalamnya, gitu. Bukan hanya sebatas memperlihatkan orang bisa, tapi ketika orang melihat pertunjukan saya, setelah selesai dia akan membawa sesuatu yang ada dalam pikirannya. Ada petata petiti, ada sebuah ajaran, atau ada sebuah penyampaian tentang sikap hidup dan sebagainya. Tujuan gitu ya, ada tujuan. Nah, untuk ini sendiri Om, kita tadi sudah dijelaskan oleh Om Tortor gitu ya, dengan menggunakan etnis kita memperkenalkan budaya kita. Sebagai seorang Nusantara itu memang harus pede gitu ya, harus pede memperkenalkan budaya kita ya. Ini loh budaya kita gitu, Nusantara yang banyak ragam warna gitu jenisnya kan. Nah, menurut Om Tortor sendiri, apa sih itu yang namanya budaya atau etnis? Kalau kita bicara budaya yang lahir pada sebuah lingkungan dalam kurun waktu tertentu, yang paling penting sebetulnya, saya juga masih belajar tentang begitu banyak sekali budaya di Indonesia ini yang sangat kaya dan sangat beragam, yang sampai hari ini saya belum selesai untuk mempelajarinya. Karena ketika saya mempelajari satu budaya di satu daerah, saya akan mempelajari banyak hal, termasuk juga mempelajari tentang sikap hidup dan sebagainya. Nah, yang paling penting ketika kita mengetahui budaya, sesuatu yang lahir di dalam sebuah lingkungan, sebuah komunitas, adalah memahami secara mendalam makna yang ada di dalamnya. Jadi bukan hanya berpakaian, bukan hanya menggunakan aksesoris, atau bukan hanya berbahasa, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita melihat kearifan dari budaya itu sendiri, sehingga kita bisa melihat nilai-nilai positif. Kalau kita sudah tahu nilai positifnya, maka kita akan mudah untuk menyampaikan nilai positif itu sebagai sebuah tontonan kepada masyarakat, untuk bukan diperkenalkan, karena masyarakat sebetulnya sudah kenal, hanya untuk dikabarkan kembali, disadarkan kembali, ini loh punya kita, ini loh milik kita. Jadi jangan jauh-jauh mencari keluar kalau di dalam sendiri kita belum menggalinya, memahami secara kafah, secara benar, dan secara tepat gitu menyampaikannya. Karena petata petiti ini juga tidak mudah untuk dipahami kalau kita tidak punya pendalaman, penghayatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada. Kita betul-betul, kalau kata orang Jawa, ketika kita mempelajari budaya itu, ya kita harus berani melakoni kebudayaan itu gitu. Jadi langsung praktek gitu. Ya, yang penting itu. Jadi kita betul-betul bisa menghayati ketika di atas panggung, kita bukan lagi hanya berdasarkan skrip, ya, betul. tapi sudah
bisa menyampaikan itu sebagai sebuah bagian dari jiwa kita, hidup kita, sehingga orang tidak melihat bahwa itu sebuah hafalan, tapi itu betul-betul sebuah laku yang dipertontonkan kepada penonton sebagai sebuah sikap hidup. Jangan sampai ada kesan tukang tahu yang nggak pernah makan tahu, kan? Jadi lucu gitu. Oh, tahu saya enak, tapi dia belum pernah makan tahu. Tapi apa yang saya sajikan di atas panggung adalah sesuatu yang pernah saya lakukan, pernah saya dalami, saya pelajari dari orang yang memang memahami tentang itu dan hidup dalam lingkungan kebudayaan itu. Jadi sudah profesionalisme kali ya bahasa. Ya, tanda kutipnya gitu, profesional. Tanda kutipnya profesional bahwa memang kita harus mendalami, menghayati dan menjalani apa yang kita tawarkan atau kita pertontonkan di atas panggung. Ya kita tahu betul gitu. Kalau orang tanya, kita paham betul gitu. Jadi nggak ngarang gitu. Nggak ngarang. Karena kalau ngarang orang juga bingung. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Seperti dalam sebuah pertunjukan saya di The Next Mentalist, ketika saya bawa budaya Dayak Kalimantan, Master Dedi juga bertanya, ini benar gitu ya? Benar, orang-orang Dayaknya orang Dayak benar, apa yang dilakukan di atas panggung itu benar, dan apa yang saya sampaikan di atas panggung itu juga sebuah kebenaran, memang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika ada orang Dayak juga menonton, bukan sesuatu yang asing gitu loh, memang itu adalah budaya mereka gitu loh. Jadi jangan, wah ini jangan-jangan penarinya cuman penari di Jakarta yang dipakein Dayak gitu ya, sehingga orang enggak. Tapi saya betul-betul membawa guru saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara seperguruan saya dari Dayak untuk tampil di atas panggung gitu. Dengan memang itulah milik mereka, itulah budaya yang saya pelajari selama ini dengan sosialisasi dengan mereka, hidup bersama mereka. Jadi langsung experience to the left ya. Ya, yang penting sebenarnya itu. Jadi jangan lagi punya jarak antara realita kehidupan kita dengan realita panggung yang kita sajikan gitu. Berarti mungkin bisa dibilang prinsipnya apa? Kebudayaan kita adalah hidup kita gitu. Ya. Dan kita jangan pada saat terpaku pada satu nilai budaya yang kita dalami. Seperti ketika saya di TV itu, saya juga bawa budaya Cina, saya juga bawa budaya Betawi gitu kan, yang memang saya hidup di dalam dunia itu. Saya punya banyak teman-teman dari pecinan yang sering kita berdialog gitu ya, dan saya banyak belajar dari mereka. Begitu juga ketika mungkin dalam budaya Sunda, budaya Bali, adalah budaya Jawa, itu betul-betul budaya yang memang saya hidup di dalamnya gitu. Bukan hanya sebatas kata orang, tapi saya yang punya darah Jawa, punya darah Sunda, dan memang besar di Jakarta itu, hidup dalam kultur itu, dalam budaya itu, dalam pemahaman tentang nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu. Berarti Om Tortor ini termasuk jenisnya yang multikultural ya? Ya sebenarnya Indonesia gitu, Nusantara itu adalah sebenarnya multikultural. Itulah Nusantara. Ya, itulah Nusantara. Gitu. Kalau kita mempelajari lagi banyak budaya di Nusantara, semakin kita akan tahu garis merah dari kebudayaan itu, hubungan dari masing-masing budaya itu, dan nilai-nilai yang ada di balik budaya yang kita jalani. Berbicara tentang budaya ini, sebenarnya seberapa penting sih budaya bagi Om Tortor atau bagi keluarga Om Tortor sendiri ya, pada spesialisnya, pada umumnya juga mungkin dengan sahabat-sahabat dari Jagat Nusantara ini. Budaya itu kan sebetulnya identitas diri. Kalau kita tidak punya budaya di dalam sebuah keluarga, sama aja sebuah keluarga yang tidak punya identitas. Gitu. Kalau kita ingin memperlihatkan siapa kita, ya kita harus tahu identitas kita, yaitu budaya sendiri. Selain dari budaya-budaya daerah, budaya-budaya etnis yang saya pelajari, di dalam kehidupan rumah tangga pun harus punya sistem, punya budaya, punya suatu kebiasaan.
saya tidak pernah menutupi apa yang saya lakukan atau apa yang saya miliki terhadap keluarga, terlebih pada anak misalkan, bahwa saya punya keris, saya punya pusaka-pusaka, punya barang-barang koleksi. Itu adalah satu bentuk ketika saya berkomunikasi dengan anak saya untuk mengajarkan nilai-nilai sebenarnya. Jadi bagaimana saya mengajarkan tentang sebuah kearifan pada anak saya melalui barang-barang yang bisa dia sentuh, bisa dia pakai, bisa dia nikmati, dan dia bisa pahami apa sebetulnya dari budaya itu. Karena kalau kita melihat budaya itu hanya sebagai sebuah artefak, kita hanya bisa melihat budaya itu jadi melihat semacam barang-barang di etalase gitu. Tapi budaya itu ya harus kita sentuh, harus kita pegang, harus kita resapi, harus kita jalani. Itu yang paling penting. Ketika kita menjauhi anak-anak kita dengan kata jangan dan tabu, maka nanti akan ada jarak yang sangat jauh anak kita dengan budaya yang kita sampaikan. Jadi anak saya boleh buka keris gitu ya. Kadang-kadang saya ceritakan tentang ini keris ini sebetulnya apa nilai-nilai filsafat yang ada di dalamnya. Ini dari tahun berapa, tahu apa, terus dapurnya apa, nilai-nilai di dalamnya apa, sehingga dia boleh pegang, dia boleh tahu bagaimana adab cara memperlakukan benda-benda ini, sehingga dia tahu maknanya. Sehingga tidak menimbulkan dalam kepercayaan agama saya sebuah kesirikan terhadap benda-benda itu, diagungkan tanpa tahu maknanya, dan akhirnya membuat kita bergeser iman. Sebetulnya kalau kita pahami semuanya, tidak perlu bahwa kita menjadi memiliki keris, memiliki pusaka itu menjadi sirik gitu kan. Itu karena sama aja, kita juga punya banyak benda-benda lain yang bisa membuat tanpa kita sadari membuat kita sirik kalau kita tidak paham seperti benda itu. Jadi silakan, karena kayak keris contohnya, betapa hebatnya metalurgi nenek moyang kita pada saat itu, sehingga bisa menggabungkan beberapa logam menjadi satu, dilebur dan dibuat suatu bentuk yang begitu indah, yang tidak mudah orang untuk melakukannya gitu. Bahkan dengan teknologi modern sekarang ini pun belum tentu bisa menciptakan keindahan-keindahan apa yang pernah diciptakan oleh nenek moyang kita dulu. Jadi itu pun kasarannya bisa dibilang nenek moyang kita sebetulnya kayak kurang kerjaan aja ya Om. Dalam arti gini, sebuah keris itu kan terbuat dari banyak material logam ya. Itu aja bisa dibentuk, bisa kadang-kadang malah diukir segala, aneh-aneh, dan ya bisa dibilang indah, mungkin sangat indah ya bagi kita kalangan yang mungkin masih awam gitu. Ini kasarnya kok kayaknya nenek moyang bilang wah ini kurang kerjaan banget, kayak gak ada waktu aja gitu. Itu berarti mungkin menimbulkan apa ya, bisa dibilang nenek moyang itu memang udah dalam kondisi yang ekonomi ataupun budayanya, politiknya mungkin juga udah sangat stabil kali ya Om, untuk di Nusantara sendiri ya Om. Ya permasalahannya mungkin kalau masalah rumitnya kehidupan sama aja ya. Tapi kembali kepada nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan dengan apa karya-karya mereka. Jadi sebenarnya ketika kita berkarya, yang paling utama adalah kita menyampaikan gagasan dan pemikiran kita. Nah, nenek moyang kita pada saat itu bisa menyampaikan gagasan-gagasannya melalui tadi, olah logam tadi, metalurgi tadi. Sehingga pada saat itu kebutuhan manusia untuk memiliki pusaka, memiliki pegangan, ya mungkin kalau sekarang mungkin memiliki senjata gitu kan, digunakan bukan hanya sebagai sebuah senjata, tapi lebih dari itu adalah ada nilai-nilai dari apa yang mereka pegang. Bahkan kadang-kadang sebetulnya ketika kita berbicara masalah keris ya terutama gitu ya, atau pusaka-pusaka yang lain, mereka diciptakan, mungkin permintaan pertama adalah biasanya yang namanya senjata tajam adalah untuk membela diri. Tapi berikutnya keinginan membela diri itu diredam dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Karena kayak orang Betawi gitu ya, mereka nggak sembarangan untuk bisa melepaskan golok dari sarung. Gitu.
Jadi mereka kemana-mana bawa golok zaman dulu. Tapi jangan sampai mereka harus melepaskan golok dari sarung. Ada istilah mereka tuh kalau golok udah keluar sarung harus kena darah. Oh iya. Gitu. Sehingga kadang-kadang ketika golok itu sudah dikeluarkan dari sarungnya, hanya sekedar untuk asah aja, mereka melukai tangannya untuk diteteskan darah di golok itu. Karena satu tradisi untuk hati-hati, nggak boleh sembarangan menggunakan golok ini. Kalau sudah cabut dia harus kena darah. Nah kalau kita asah ya harus kena darah kita sendiri. Resikonya kita sakit, kita berdarah gitu untuk mencabut golok dari sarungnya. Sehingga sangat hati-hati. Begitu juga dengan keris. Ketika dulu mungkin ada orang ingin menggunakan keris untuk kejahatan atau untuk membela diri, sehingga akhirnya keris itu punya nilai yang lebih tinggi, menjadi sebuah simbol gitu. Sehingga tidak sembarangan orang bisa pegang keris atau mencabut keris dari warangkanya gitu, dari sarungnya, sehingga sangat hati-hati gitu untuk menggunakan keris. Nah ini berarti meredam emosi orang sebenarnya ketika keris atau pusaka-pusaka lain tidak lagi menjadi sarana untuk membunuh atau untuk melukai. Begitu juga tombak. Bahwa tombak dulu digunakan untuk perang. Tapi ada beberapa tombak pusaka yang bahkan ya tadi disakralkan, kalau dia harus lepas dari sarungnya dia harus kena darah. Sehingga orang begitu mengerikan ketika ada satu tombak pusaka yang dicabut dari sarungnya. Orang wah gawat ini pasti kan memakan korban. Tidak sembarangan tombak itu dilepas sarungnya. Jadi itu sebetulnya makna-makna yang harus kita pahami. Selebihnya sebetulnya kayak keris ini kan banyak banget banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari. Ya tadi selain dari metalurgi, dari filsafatnya, kita juga dengan keris ini kita bisa tahu sebetulnya strata seseorang, bagaimana sebetulnya apa yang pernah dilakukan oleh orang yang memegang keris itu. Jadi historicalnya itu kita juga akan bisa pahami. Kalau kita sudah memahami historicalnya, maka kita akan tahu kesejarahan diri kita sendiri. Kalau orang Jawa bilang nggak patah arang gitu. Jadi orang patenan opor. Patenan opor kan nggak bisa kita menemukan lagi. Sehingga kita tahu oh ini loh kemuliaan kehidupan dari nenek moyang kita dan cara mereka berpikir dan bertindak. Itu sebetulnya. Sampai sedetail itu ya untuk ininya. Kalau kita mau memahami budaya itu seperti apa, banyak lah yang kita bisa pelajari gitu loh. Bahkan sebenarnya budaya ini sudah menjadi cara hidup kita gitu loh. Semakin kita tinggi memahami budaya, semakin kita memahami budaya itu kan dari hasil budi dan daya. Jadi dari perasaan, dari sesuatu yang sangat halus, yang sangat baik untuk disampaikan gitu. Karena makanya nilai-nilai budaya itu selalu identik dengan nilai-nilai yang baik. Gitu. Kalau ada budaya yang dianggap itu tidak baik, hanya masalah pemahamannya. Karena budaya itu juga tidak semudah orang bisa memahaminya. Gitu. Ada misalkan perbedaan budaya sehingga budaya satu dengan budaya yang lain bertentangan, bukan bertentangan sebenarnya, tapi hanya masalah pemahamannya gitu dari budaya itu. Kalau kita tarik benang merah tadi saya bilang kita budaya itu sambungannya sehingga akan membentuk sebuah pribadi tentang diri kita sendiri. Kalau untuk jenis dari budaya itu sendiri, kira-kira ada berapa jenis itu? Banyak sekali sebenarnya. Budaya ini bisa kita aplikasikan dalam hidup modern seperti sekarang ini gitu. Contohnya misalkan bentuk ya. Betapa banyak batik lah misalkan. Kayak batik itu punya ragam, punya corak, punya motif. Di setiap motif, setiap ragam, setiap corak itu punya nilai gitu. Ada psikologi. Iya, ada nilai-nilai filosofinya di dalamnya. Sehingga tidak sembarangan. Ada model-model batik tertentu yang tidak boleh dipakai atau digunakan pada acara-acara tertentu. Bahkan ada motif-motif batik tertentu yang harus dipakai pada acara tertentu. Gitu. Bahkan ada motif batik yang hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu, kalangan lain tidak boleh. Nah, kalau kita tidak paham,
nanti akhirnya jadi tidak tepat orang pada waktunya, pada tempatnya. Orang Jawa bilang nggak umpan papan gitu, tidak pas gitu pada suasananya, sehingga inilah yang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Karena misalkan ada beberapa motif yang hanya boleh dipakai oleh seorang raja. Nah, tiba-tiba dipakai batik yang harusnya dipakai oleh kainnya seorang raja, dipakai baju oleh orang lain pada suasana yang tidak tepat gitu. Jadi makanya ini orang itu ngopo, ini orang ngapain? Jadi aneh gitu. Jadi aneh gitu. Atau kita pernah nemuin ada bule di Malioboro pakai batik korpri misalnya. Dan dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya batik korpri. Dia itu bagus, warnanya biru gitu ya. Dia pakai apa? Bukan hanya, bahkan si bule itu pakai buat kongres, dia buat pakaian terusan, perempuan dia jalan-jalan di Malioboro. Udah dilihatin sama orang Malioboro, dia bangga, wih orang-orang pada ngeliatin saya, padahal sebetulnya dia salah gitu. Itu batik korpri, dia pakai buat jalan-jalan ke Malioboro dengan model yang bukan model apa untuk pakaian korpri juga gitu. Dia sih merasa bangga aja, wih orang-orang saya pakai batik ini, orang pada ngeliatin. Dia nggak tahu bahwa yang ngeliatin itu juga tertawa nih orang bener apa enggak ya. Kalau kita salah menempatkan diri, akhirnya kejadian itu. Ya, itu mungkin saking bangganya orang luar ke budaya kita kan. Ya, karena dia nggak paham, dia cuma tahu warnanya bagus, dia suka, motifnya bagus, gitu. Tapi dia tidak tahu nilai yang ada di dalamnya, bahwa itu batik hanya dipakai oleh kalangan tertentu dan waktu-waktu tertentu juga, dan dengan model yang tertentu juga, gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari jenis-jenis etnik yang Om itu paling suka itu, yang tadi kan ada mungkin dijelasin, ada kebaya, gitu ya, batik, ada pusaka, ada macam-macam lah untuk jenis budaya. Itu paling Om suka itu yang mana? Sebenarnya kita nggak bisa begitu ya. Ketika kita mendalami satu budaya, maka semua budaya yang meliputi kebudayaan itu mau nggak mau harus kita sukai, karena saling keterikatan gitu. Kayak contohnya misalkan motif batik, bahan batik itu akan harus terikat dengan apa keris yang harus disandangnya. Jadi ada yang pengususan untuk kondisi. Ya, jadi kita nggak bisa mengambil dari hanya satu sisi yang kita sukai, karena kalau kita lihat dari adi busana aja kan itu harus lengkap, harus kalau kata pusaka harus nyandang gitu. Ya. Nyandang itu harus pas dari kepala sampai dengan ke kaki gitu. Ikat kepala atau udeng yang dipakai atau belangkon yang dipakai itu harus sesuai dengan baju beskap yang harus dipakai, kain yang harus dipakai, modelnya, bahkan lipetannya gitu ya, wironnya itu juga harus sesuai. Sekarang kita nggak usah repot-repot masalah motif, masalah bentuk wiron aja, lipatan di kain itu juga ternyata punya aturan gitu, nggak sembarangan. Di mana wironnya harus ada yang di luar, ada yang di dalam ujung batiknya gitu loh. Terus ukurannya 3 jari, 4 jari, 5 jari. Ternyata itu ada aturannya gitu. Sehingga semakin kita mempelajari, semakin dalam, semakin banyak yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Karena kalau salah kan jadi tadi balik lagi nggak umpan-papan gitu, tidak tahu pada tempatnya. Ya, itu berarti kasarannya memang leluhur kita itu sudah memperkirakan, mendesain sedemikian rupa ya. Jadi dalam konteks seperti busana aja tadi harus satu set kali ya. Ada udeng atau belangkon, terus ada surjan ya. Surjannya, beskapnya, sampai kainnya gitu. Nah, pakem ini sebenarnya dibuat bukan pakem dulu yang dibuat, tapi sudah dilakoni dulu, sudah dijalankan, dan sudah dilihat nilai benarnya, kevaliditan penggunaannya, maka dipakemkan.